Indonesia negara kepulauan dan juga dikenal sebagai negara dengan gugusan pulau yang indah, berhasil menempati urutan ke-6 sebagai negara dengan pulau terbanyak di dunia. Tercatat pada tahun 2021, pulau di Indonesia mencapai 17.000. Sebagai negara kepulauan, tentu Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak. Saat ini Indonesia peringkat keempat dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Berdasarkan penjabaran Worldometer dari data terbaru PBB, jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 279.541.792 jiwa per Mei 2024. Dengan banyaknya penduduk Indonesia, persaingan dalam mencari kerja pun semakin tinggi. Apalagi bagi kamu yang tinggal di perkotaan seperti Jakarta, sudah tentu persaingan sangatlah ketat. Berdasarkan fenomena tersebut, apakah jumlah pengangguran di Indonesia berkurang atau justru malah bertambah? Saksikan video ini sampai selesai. Tahukah kamu berapa jumlah pengangguran di Indonesia saat ini? Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang pada Agustus 2023. Jumlah ini berkurang sekitar 560.000 orang atau 6,77% dibanding Agustus 2022. Data terbaru BPS saat ini jumlah pengangguran di Indonesia mencapai hampir 7,2 juta orang pada Februari 2024. Jumlah pengangguran di Indonesia cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir, semenjak mencapai puncak tertinggi di awal pandemi COVID-19. Walaupun BPS merilis data jumlah pengangguran Indonesia menurun sejak 3 tahun terakhir, faktanya di lapangan tidak serta-merta kamu para pencari kerja atau job seeker dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Mengapa bisa demikian? Fenomena yang ada saat ini, khususnya Gen Z setelah lulus kuliah mereka merasakan betapa susahnya mendapatkan pekerjaan. Sudah banyak yang melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan baik melalui offline ataupun melalui platform online, seperti Jobstreet, Glints, Indeed, Jobs ID, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi susahnya mencari pekerjaan, seperti tingginya kualifikasi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan, kemampuan atau skills para pencari kerja yang dirasa belum memenuhi syarat, tidak adanya networking para pencari kerja, dan lain sebagainya. Untuk itu, pada video perdana ini, Mimin Pena akan menampilkan tips dan trik sukses untuk kalian yang sedang mencari pekerjaan. Tips dan trik ini menurut versi Mimin ya sobat, jadi kalian bisa eksplor tips dan trik yang lebih banyak lagi. Nomor 1, lakukanlah riset sederhana mengenai latar belakang, spesialisasi, dan informasi penting lainnya mengenai perusahaan tersebut. Melakukan riset bisa melalui website perusahaan, media sosial perusahaan, atau kepada karyawan perusahaan tersebut jika kamu punya kenalan di sana. Selain itu, akan membantu kamu ketika sesi wawancara, karena kamu sudah menguasai tentang perusahaan tersebut. Nomor 2, melamar pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian. Sebelum kamu melamar pekerjaan, pastikan kualifikasi yang ditentukan perusahaan sesuai dengan keahlian kamu. Apalagi bagi kamu yang baru lulus kuliah, perusahaan pasti akan melihat apakah keahlian kamu sesuai dengan kualifikasi perusahaan atau tidak. Tidak mungkin saat kuliah mengambil jurusan kesehatan, kamu melamar menjadi arsitek atau desainer bangunan. Tapi tidak perlu khawatir, karena ada bidang pekerjaan yang dapat menerima semua jurusan loh. Ada yang tahu gak sobat? Iya, betul sekali, marketing. Kebanyakan bidang marketing menerima semua jurusan. Nomor 3, buatlah CV yang baik dan menarik. Di era digital seperti sekarang ini, kamu harus bisa memanfaatkan teknologi. Tidak menutup kemungkinan, salah satu dapat diterimanya kerja melalui CV yang kamu buat. Karena HRD akan melihat apakah CV kamu baik atau tidak, banyak kok format CV yang bisa kamu tiru dan kamu modifikasi. Usahakan CV kamu lengkap, jelas, padat dan satu halaman. Karena jika berhalaman-halaman akan membuat HRD malas membacanya. Jangan lupa, CV kamu harus menarik juga ya sobat. Sehingga HRD tidak merasa bosan. Nomor 4, bangun citra yang baik di media sosial. Bagi yang sudah pernah melamar kerja, pernah gak kamu saat mengisi formulir kerja baik melalui paper form atau Google Form, perusahaan atau HRD meminta kamu mencantumkan akun media sosial kamu? Itu suatu hal yang tidak bisa dianggap biasa-biasa saja ya.
Bisa jadi itu sebagai penilaian HRD juga loh, karena di era digital ini media sosial sudah menjadi aktivitas yang hampir semua orang lakukan. HRD akan dapat menilai karaktermu dari kegiatan kamu di media sosial, apakah kamu sifatnya pemarah, pendiam, introvert, atau ekstrovert. Apakah kamu juga berpolitik, melakukan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Jadi harap berhati-hati ya di media sosial. Nomor 5, lakukan simulasi wawancara kerja. Tips dan trik sukses melamar kerja yang terakhir adalah persiapkan diri kamu sebelum kamu wawancara langsung dengan HRD. Pertama, kamu buat daftar pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya ditanyakan oleh HRD mengenai posisi yang akan kamu lamar. Setelah itu kamu bisa langsung menyusun jawaban yang tepat dan benar, kemudian kamu catat dan kamu ingat-ingat. Kamu bisa latihan wawancara di depan cermin atau minta bantuan temanmu, agar kamu tidak mudah grogi dan kamu dapat mengetahui di mana kelemahanmu. Sehingga kamu dapat memperbaikinya, maka dari itu berlatihlah secara rutin. Saat berlatih, tunjukkanlah keseriusan dan keprofesionalan kamu sehingga saat wawancara yang sesungguhnya pihak HRD akan menganggap kamu memang ingin bekerja di perusahaan tersebut, dan bahwa kamu berhak serta layak menjadi karyawannya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga tips dan trik ini dapat membantu kalian semua. Jangan lupa subscribe, like and share.